Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin, saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan kami dalam kajian singkat kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi ini kita sampai pada hadis yang ketujuh, babun fil mujahadah. Masih dalam bab yang membicarakan tentang mujahadah, berusaha sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u, hadis yang ketujuh. Anhu radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, hujibatin nar bisyahawat, tertutupi neraka dengan kesenangan syahwat, wa hujibatil jannatu bil makari, dan tertutupi surga dengan hal-hal yang tidak disenangi. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, hadis ini menyebut tentang surga dan neraka. Berbicara tentang surga dan neraka, maka jangan sekali-kali kita membayangkan surga dan neraka itu nanti di akhirat. Tidak. Surga dan neraka itu sudah ada. Wa'iddat lil muttaqin, untuk surga. Allah Ta'ala menyebut berkali-kali dalam Al-Quran, surga itu sudah disiapkan, sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya disiapkan, disediakan menurut para ulama, artinya sudah siap dengan segala macam kesenangan. Demikian juga neraka dengan segala macam kesengsaraan sudah siap. Saat ini juga sudah siap. Maka nanti di akhirat pada akhirnya manusia hanya memiliki dua muara saja dari kehidupan panjangnya, sejak dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian sekarang ini alam dunia, alam kubur nanti setelah dunia, dan alam akhirat. Hanya ada dua muara saja, yaitu surga atau neraka. Surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan neraka untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, maka terkait ini Rasulullah SAW bersabda, hujibatin nar bisyahawat, bahwa neraka itu ditutupi oleh syahwat, oleh hal-hal yang menyenangkan. Karena memang nafsu manusia sebagian besarnya mengajak kepada kejelekan, kesesatan, kemaksiatan, keingkaran kepada Allah SWT. Innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi, perkataan Nabi Yusuf yang terabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejelekan, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, maka nafsu ini kemudian dibagi oleh para ulama, khususnya ulama sufi. Ada nafsu ammar, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah, nafsu yang mengajak kepada kesesatan, kemaksiatan. Nafsu lawamah, nafsu yang selalu menyesal jika sudah berbuat baik, menyesal jika sudah berbuat jahat, menyesal, tidak tenang. Dan ada nafsu mutmainnah, yang ini yang kita harapkan bersama, nafsu yang mengajak kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada ibadah kepada Allah SWT. Saudara sekalian rahimakumullah, maka berbicara tentang syahwat, kita ingat firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi bisyahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalikal mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah kepada manusia kesenangan terhadap wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kendaraan-kendaraan pilihan, dan
binatang ternak serta sawah ladang. Itulah perhiasan kehidupan dunia, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, yaitu surga. Saudara sekalian rahimakumullah, maka mari kita teliti diri kita ketika ada dorongan, keinginan, apakah itu mengajak kepada kemaksiatan, maka kita jauhi. Kita berusaha untuk menjauhi, memohon kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kesenangan itu menjadi hijabnya neraka. Kalau kita tubruk kesenangan itu, kita tidak mundur, kita akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara sekalian rahimakumullah, disebutkan wanita itu pertama dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 14 tadi. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa, terutama untuk para kaum laki-laki. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarru lirijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sesudahku fitnah yang lebih berbahaya kepada kaum laki-laki dari kaum wanita. Jadi berhati-hatilah para kaum laki-laki dari syahwat terhadap kaum wanita. Kalau halal, kita akan dapatkan pahala dari istri yang sah. Tapi kalau tidak halal, memandang saja kita sudah dosa. Saudara sekalian rahimakumullah, maka berhati-hatilah. Terhadap harta benda juga demikian. Kalau haram kita tinggalkan. Kalau halal, nah baru kita sekonsumsi, kita gunakan untuk diri kita. Saudara sekalian rahimakumullah, demikian juga syahwat-syahwat yang lain. Berhati-hati. Karena itu adalah tabirnya neraka. Yang kalau kita sibak itu, kalau kita tidak mundur kecuali yang halal, haram tapi kita terus terobos, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu ditutupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka perlu mujahadah, perlu berusaha sungguh-sungguh. Kita sholat, kita harus menyisihkan waktu. Kita harus berwudu dulu, siapkan pakaian yang bersih. Kita upayakan itu. Apalagi waktu subuh sedang enak-enaknya tidur, kita bangun. Ada yang bangun sebelumnya untuk sholat tahajud. Semuanya butuh usaha. Demikian juga ketika kita puasa, sedang enak-enaknya makan, kita diperintahkan puasa. Kita sedang eman-emannya terhadap harta, kita diperintahkan untuk zakat dan sedekah. Saudara sekalian rahimakumullah, butuh perjuangan. Manusia tidak senang yang demikian. Tapi ketika kita bisa melawan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, kita tetap sholat, kita tetap berpuasa, kita tetap zakat dan sedekah, kita tetap berhaji ketika kita mampu, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda antara orang yang tidak berjuang dan orang yang tidak berjuang. Beda antara orang yang menambah sholatnya dengan yang tidak. Beda antara orang yang rajin ke majelis taklim dan yang tidak. Beda antara orang yang rajin baca Quran dan tidak. Beda antara orang yang rajin berzikir dan tidak. Beda antara orang yang rajin berzakat dan berinfak yang tidak. Likullin darajatum mimma amilu, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Untuk setiap orang ada derajat bagi masing-masing sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Saudara sekalian rahimakumullah, tentu saja semuanya berpulang kepada kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan ibadah-ibadah kecuali atas pertolongan Allah SWT. Dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat-maksiat, menghindar dari dosa-dosa, kecuali juga dengan pertolongan Allah SWT. Maka berupayalah sungguh-sungguh, tapi jangan lupa memohon kepada Allah SWT. Karena kita ini tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memperjuangkan ini, sehingga kita bisa selamat dari nerakanya Allah Ta'ala, bisa masuk ke surganya Allah Ta'ala dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.